Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Monika Kahar, NIM 2020238602022008. Saya akan memaparkan materi tentang akad berbasis kerjasama dalam konsep mudharabah. Yang pertama, definisi mudharabah. Istilah mudharabah dipakai oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Mudharabah dan qirat ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Berdasarkan pendapat bahasa, mudharabah atau qirat diambil dari kata qirat yang berarti potongan, sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa agar mengusabakal harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah secara mutlak atau bebas, yakni format kerjasama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa, dan wilayah atau lokasi bisnis. Yang kedua, mudharabah terikat, yaitu kebalikan dari mudharabah mutalaka, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, masa, atau lokasi usaha. Sehingga dapat dipahami bahwa mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerjasama, yakni kerjasama antara harta dan tenaga. Yang kedua, dasar-dasar mudharabah. Dasar hukum mudharabah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 198 dan juga terdapat pada surah Al-Muzammil ayat 20. Yang ketiga, syarat-syarat mudharabah. Syarat mudharabah diantaranya yang pertama, syarat yang berhubungan dengan akid. 1. Bahwa akid baik yang mempunyai modal maupun pengelola atau mudarib mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Yang kedua, akidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Terus yang ketiga, akidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Kedua, syarat yang berhubungan dengan modal. 1. Modal mestinya berupa uang tunai. 2. Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. 3. Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang. Yang keempat, modal mestinya diserahkan kepada pengelola agar dipakai untuk kegiatan usaha. Yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan keuntungan. 1. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti misalnya 30% dibanding 70% atau 50% banding 60% dan sebagainya. Yang keempat yaitu rukun-rukun mudharabah. Para ulama bertolak belakang mengenai rukun-rukun mudharabah. Di antaranya A. Semua ulama berasumsi bahwa rukun mudharabah terdapat 3, yakni 1. Akidani, yakni yang mempunyai modal dan pengelola atau mudarib. Yang kedua, ma'qud alaih, yakni modal, tenaga atau pekerjaan, dan keuntungan. Yang ketiga, sihat, yakni ijab dan qabul. Kemudian B. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa rukun mudharabah ada 5, yakni 1. Modal, 2. Sihat, ketiga akidain atau kedua orang yang akad, 4. Tenaga atau pekerjaan, dan yang kelima keuntungan. 5. Hukum mudharabah. Hukum mudharabah terbagi menjadi 2, yakni hukum mudharabah fasid dan hukum mudharabah sahih. A. Hukum mudharabah fasid. Beberapa urusan dalam mudharabah fasid yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain. 1. Yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang. Yang kedua,
yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya. Yang ketiga, yang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya. B. Hukum mudharabah sahih. Hukum mudharabah yang tergolong sahih yaitu tanggung jawab pengusaha. Bila mana pengusaha berhutang, ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika mudharabah rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya ditanggung oleh pengusaha. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.